Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Ibu Windy Utari Dewi di pelajaran PKN kelas 12. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mau bahas yang pertama yang PPT dulu ya. Oh ya, sebelumnya kita Ibu ini kita ada berapa? Ada 6 orang. 5 ya, 5 orang. Pertama kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, silakan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Ibu mau bahas yang sebelumnya Ibu berikan PPT. Ya, itu PPT-nya. Nah, sebentar. Ibu presentasi dulu. Oke. Kita PPT dulu ya. Nah, PPT-nya terlihat tidak? Ini? Lihat? Hah? Kelihatan tidak? Hah? Oke. Nah ya, oke sip. Nah ini kemarin Ibu sudah share ini untuk apa namanya PPT-nya ya. Nah kita ini dulu, kita review dulu ini tentang hak asasi manusia. Nah, kalian sudah pelajari di kelas 11 tentang hak asasi manusia itu apa ya, hak dan kewajibannya itu apa. Nah, kemarin di video ataupun di screen di PPT yang Ibu bagikan, ini ada nilai-nilai dasar Pancasila dalam Pancasila yang ternyata berhubungan langsung dengan yang namanya hak asasi manusia ya. Nah, ini ada nilai ideal, instrumental, dan praktisnya ya. Nah, kalau kemarin juga Ibu sudah berikan kepada kalian soal ya. Nah, kalau yang namanya nilai intrinsik ini kan adalah nilai dasarnya, kemudian kalau nilai instrumental ini lebih kepada pasal-pasalnya. Sedangkan nilai praksis ini adalah yang dilakukan atau diterapkan di dalam masyarakat. Nah, ini kemarin sudah di dalam ini ada hak dan kewajiban. Ini hak warga negara, ya, haknya mendapatkan kewarganegaraan, kesamaan hukum dan pemerintahan, mendapatkan pekerjaan, bela negara, berserikat, memeluk agama, mendapatkan pendidikan, budaya nasional, dan kesejahteraan sosial. Ini ada di dalam sila Pancasila. Kemudian nilai kewajiban warga negara ini menjunjung tinggi hukum, bela negara, pertahanan keamanan, dan mengikuti pendidikan dasar. Maksudnya adalah pendidikan dasar 9 tahun untuk pembelajaran ya, menghormati hak-hak orang lain. Kita memiliki hak, maka kita juga harus menghormati hak orang lain. Nah, ini ya kemarin sudah kita bahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai keseharian di dalam sila Pancasila. Sila pertama lebih kepada keagamaan, sila kedua lebih kepada kemanusiaan, yang ketiga kepada persatuan Indonesia, yang keempat ini lebih kepada mengarah kepada demokrasi, sila kelima keadilan ya. Nah, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sebelum Ibu masuk ke sini, kita mau ini dulu. Ada beberapa kasus yang yang kita pernah bahas atau ini ya di dalam hak asasi manusia. Nah, Ibu akan putarkan satu video biar kalian lihat kasus-kasus kasus besar apa saja kan yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan hak asasi manusia ya. Oke. Terlihat ini ada video ada gambar pensil
Di sini ada presentasinya. Halo, ada tidak? Sebelum Ibu putar, terlihat ya. Oke, Ibu akan putar. Ya, Ibu akan putarkan satu video tentang ini, tentang apa namanya? Tentang hak asasi manusia. Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di Sketsatorial Traveler Indonesia. Kayaknya ini Ibu ngulang dulu ya, bentar. Ini kayaknya terlalu ini. Maaf ya, Ibu ulang dulu untuk di ini. Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di Sketsatorial Traveler Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Solih. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Oke, itu ya. Nah, itu adalah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, kasus-kasus tersebut yang terjadi di Indonesia itu sangat besar sekali. Nah, itu juga melanggar melanggar hak orang lain. Nah, ini ya, contoh misalnya untuk hak asasi yang pertama yaitu terjadinya pemberontakan PKI. Nah, itu berarti sudah melanggar yang namanya hak untuk hak warga negara mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, ya. Nah, itu kemudian peristiwa Petrus itu juga sama, itu juga sudah melanggar hak manusia, dan terutama pasal yang ada di dalam pasal 28A sampai 28B.
B ya. Nah, itu. Oke, ini ada Soraya. Maaf ya yang baru masuk. Nah, kemudian kasus apa lagi tadi itu? Yaitu kasus Munir. Di situ juga adalah pelanggaran hak, di mana sudah sudah melanggar hak asasi manusia, terutama hak dalam mendapatkan penghidupan yang layak atau misalnya dalam hidup aman tentram ya. Nah, itu adalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Nah, di kelas 12 ini kalian adalah belajarnya adalah tentang substansi hak dan kewajiban. Nah, itu yang tadi sudah kalian lihat di di PPT itu ada hak dan kewajibannya. Contoh misalnya kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, kemudian mendapatkan pekerjaan, kemerdekaan berserikat, memeluk agama. Nah, jika pemerintah sudah melarang atau melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya misalnya dalam berserikat, tidak boleh berserikat, tidak boleh berkumpul, kemudian membentuk organisasi, maka sudah ada terjadilah pelanggaran hak ya. Nah, itu. Nah, kemudian pengingkaran kewajiban. Ini pengingkaran kewajiban adalah yang dilakukan oleh warga negara terhadap kewajiban yang harus dijalankan. Contoh misalnya kita sebagai warga negara, misal negara kita dalam keadaan krisis ya, misalnya ancaman. Nah, ketika negara kita diserang, maka kita wajib membela negara. Itu adalah kewajibannya. Kemudian menjunjung tinggi hukum. Segala sesuatu yang ada di Indonesia ya, itu selalu berhubungan dengan yang namanya hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum. Nah, jika seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan misalnya melanggar hukum, misalnya premanisme ya. Nah, berarti orang tersebut juga sedang melakukan pengingkaran terhadap kewajibannya, yaitu menjunjung tinggi hukum. Tuh ya. Kemudian ada lagi adalah mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini adalah pendidikan sekolah 9 tahun. Nah, itu ya. Kemudian menghormati hak-hak orang lain itu wajib. Kita sebagai manusia mempunyai hak dan orang lain pun mempunyai hak, maka kita wajib menghormati. Tuh ya, tidak boleh itu yang istilahnya kewajiban itu kita langgar ya. Oke. Di sini ada 6 orang. Ibu mau bertanya, apakah di sini pernah terjadi, mungkin kita sharing aja ya. Pernahkah terjadi, kamu lihat ya, yang kamu lihat atau kamu dengar, terjadi yang namanya pelanggaran HAM, pelanggaran hak orang lain. Kira-kira nih, misal Hana, pernah tidak melihat ada pelanggaran hak? Kayak tadi tuh misalnya hak apa ya? Hak berserikat misalnya. Ada orang yang dilarang untuk melakukan atau membentuk organisasi. Atau misalnya ya seperti itu, kemudian dilarang oleh bukan pemerintah saja ya, tapi oleh orang lain juga. Oke, Hana ada tidak kira-kira? Atau mungkin Salas, Nirma, Sabrina, Soraya, dan Yesa nih. Pernah tidak mendengar seperti itu? Ada yang pernah dengar? Hana? Pernah tidak? Atau nih, oh Dewi ya? Dewi baru masuk ya? Oke, Hana. Iya, pernah? Apa tuh, Hana? Di mana?
Nah itu bisa jadi itu pelanggaran juga ya. Oke, kalau di sekolah pernah tidak? Kalau sebetulnya gini, terkadang kita tidak mengetahui bahwa itu adalah pelanggaran. Ya, kita bahwa kita terjadi pelanggaran hak kita. Contoh misalnya, pelecehan seksual. Oke, nah itu bisa jadi pelecehan seksual. Boleh di-chat ya nanti. Contoh ya, ketika kita melewati kerumunan laki-laki, kemudian kita dipanggil dengan panggilan yang tidak baik, misalnya cantik gitu kan, seksi gitu, atau misalnya kita dipanggil misalnya dengan body shaming ya. Body shaming itu misalnya pemanggilan dengan gemuk, gendut gitu. Nah itu sudah terjadi yang namanya pelanggaran itu ya. Kemudian ada misalnya diculik-culik gitu kan, misalnya dipegang tangannya atau apa gitu, tanpa yang kita merasa bahwa itu sudah tidak nyaman, berarti itu sudah terjadi yang namanya pelanggaran ya. Itu berarti kita sudah dilanggar hak kita, gitu, ya. Nah, itu salah satu pelanggaran hak ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas ya, kalau tidak salah, sebentar Ibu lihat dulu. Di classroom kita itu sudah ada, Ibu memberikan pertanyaan ya. Mengapa bangsa Indonesia berhak dan wajib melakukan bela negara? Sudah pasti jelas bahwa bela negara merupakan kewajiban warga negara, di mana selain menjadi hak itu juga menjadi kewajiban ya. Karena kita tinggal di negara ini, kita harus menjaganya ya. Apalagi nasionalisme kita wajib lebih ditingkatkan. Kemudian tuliskan 3 contoh kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah itu sudah ada tadi di PPT yang sebelumnya Ibu sudah share ya. Kemudian mengapa pemerintah berkewajiban berkewajiban menjamin warga negaranya yang diatur dalam undang-undang. Sudah pasti negara atau pemerintah ditunjuk atau dibentuk untuk menjamin seluruh hak dan kewajiban kita, untuk menjamin warga negaranya hak-haknya terpenuhi, tidak terlanggar baik oleh orang lain maupun dari pemerintahnya itu sendiri. Nah, di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas ya. Oke, maka berkewajibanlah pemerintah itu. Siapa lagi kalau bukan pemerintah dalam hal ini membentuk peraturan yang menjamin hak asasinya warga negaranya terpenuhi, dan juga masyarakatnya harus menjalankannya ya. Tuliskan 3 hak warga negara sesuai dengan nilai instrumental. Ada ya di pasal 29. Oke, pasal 29 itu tentang agama ya. Oke. Jelaskan arti penting pemenuhan hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini sudah pasti. Di dalam pemerintahan sekarang, terutama di calon legislatif, di anggota MPR maupun DPR, sudah jelas ketentuan antara gender, antara laki-laki dan perempuan itu harus setara. Bahkan ada peraturannya. Oh ya, Siti Hamidah ya, masuk. Oke, bahkan ada peraturannya bahwa partai itu harus memenuhi kuota presentasi dari gender ini. Harus berapa persen perwakilan wanita, karena memang kan warga negara Indonesia bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, maka suara-suara perempuan itu juga harus didengarkan ya itu. Nah, kemudian dalam hukum juga sama, tidak ada istilahnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena itu kenapa kita ada yang namanya hukum
dibuatlah yang namanya misalnya KPAI, dibuatlah yang namanya Komnas Perempuan. Itu untuk apa? Melindungi perempuan ya, karena memang perempuan di sini bukan dianggap ya, memang lebih apa ya, mungkin lebih lemah secara fisik dibandingkan laki-laki gitu ya. Tapi ibu yakin perempuan sekarang itu perempuan itu bahkan bisa lebih apa ya, lebih kuat dibandingkan laki-laki. Kebayangkan kalau misalnya bapak dan ibu kalian kalau misalnya tidak kuat, bagaimana mengasuh anak sambil mengurus rumah tangga seperti itu ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan di chat, di kolom chat, nanti kita akan bahas, nanti ibu bahas ya. Ada yang mau ditanyakan untuk hak asasi manusia ini? Dan jangan lupa tugas-tugasnya nanti dikerjakan ya di classroom, supaya nanti dapat nilai. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Kemarin mungkin ada, Bu saya pengen nanya ini tentang hak asasi, mana? Tapi di chat ya, karena kadang-kadang suaranya tidak terdengar. Oke, Maka silakan, ada yang mau ditanyakan? Inhana, Siti Hamidah, Dewi. Tadi siapa yang baru masuk ya? Oh, Siti Hamidah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan di chat. Sudah apa? Ibu tunggu 2 menit deh kalau misalnya ada mau ditanyakan. Apalagi kan, nah untuk terutama pada pandemi ini, bahkan mungkin akan terjadi atau mungkin sudah ya terjadi yang namanya pelanggaran kewajiban, pengingkaran kewajiban atau pelanggaran hak ya. Misalnya ya anak yang bersekolah karena mungkin kondisi orang tuanya mungkin tidak mampu untuk saat ini, karena kita semua dalam krisis ya, baik krisis ekonomi maupun krisis lain-lain, maka banyak sekali di anak-anak Indonesia yang banyak yang putus sekolah. Nah, kalian yang masih bersekolah harus terus berusaha dan betul-betul memanfaatkan keadaan ini. Kalian harus banyak bersyukur bahwa kalian masih bisa bersekolah, berbeda dengan orang lain mungkin ya. Jangan melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Bagaimana teman-teman kalian, seumuran kalian mau belajar saja itu tidak punya kuota, atau misalnya daerah-daerah terpencil itu maksudnya daerah-daerah yang akses internetnya susah ya, itu sampai harus naik gunung untuk mencari sinyal, kemudian juga mereka susah untuk bersekolah. Kalau kita masih mending ya, misalnya masih alhamdulillah bisa melalui classroom atau melalui. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, mungkin Hamidah sudah habis kuota. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Minggu depan Ibu akan jelaskan untuk masuk ke bab baru ya, bentar, Ibu akan bahas minggu depan itu kelas 12. Mungkin kelas 12 kemarin sudah Ibu beritahu ya, kalau misalnya mana ini? Ini kelas 12. Kelas 12 besok itu adalah perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini mungkin ini berkaitan dengan ketika kelas 11 kalian belum pelajari tentang namanya sistem hukum dan peradilan. Nah, nanti kita akan bahas yaitu perlindungan dan penegakan hukumnya dan kasus-kasusnya ya. Oke,
Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dan kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah kembali, kumpul lagi di dalam kelas, berinteraksi langsung, tidak melalui mood seperti ini ya. Oke, akhirul kalam Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Oke, assalamualaikum.